Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan di mana setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka akan diberikan balasan dan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap hamba Allah yang melakukan ibadah, kalau dia melakukan ibadah yang sunnah, maka dianggap sebagai melakukan ibadah yang wajib. Dan kalau dia melakukan ibadah yang wajib, maka diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berlipat-lipat ganda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kursinya, Saumul li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa adalah punyaku, dan akulah yang akan memberikan balasan bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa bulan suci Ramadan dengan balasan yang tidak kita ketahui berapa banyaknya. Kaum muslimin rahimakumullah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan juga membatalkan daripada pahala puasa. Kalau membatalkan puasa, mungkin banyak orang yang sudah memahaminya. Tapi terkadang orang tidak menyadari bahwasanya dia melakukan ibadah puasa, tapi dia tidak menyangka dan tidak mengetahui bahwasanya puasa yang dia kerjakan tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi menjelaskan, kam min shaimin laisa lahu min siyam illal ju' wal atas. Berapa banyak manusia yang melakukan ibadah puasa, tetapi puasanya tidak mendapatkan apa-apa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mendapatkan nol besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasanya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi dia berpuasa, dia menjaga daripada makan dan minum, dia menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, dia menjaga daripada berjima pada siang hari dengan istrinya, tapi dia tidak menjaga lidahnya. Dia mengunjing orang, memfitnah orang, ngomongin orang dan sebagainya. Puasa yang demikian di mata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ada artinya, karena telah batal daripada pahala puasa yang dia kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, beruntunglah bagi orang-orang yang di bulan suci Ramadan ini kemudian dia melaksanakan ibadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena riya, tidak karena ujub, tidak karena ingin dipuji orang. Dia jaga seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan dia jaga pula daripada hal-hal yang membatalkan puasa yang dia kerjakan. Kalau ada orang yang di bulan suci Ramadan
Kemudian dia tidak berpuasa pada siang hari, ia makan, ia minum secara demonstratif, dia tunjukkan bahwa dirinya itu tidak berpuasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apabila orang itu mati ketika dia di bulan suci Ramadan tidak berpuasa, maka orang itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, bu'dal liman yu'ta Ramadan fala yughfar lahu. Sesungguhnya celaka bagi orang-orang yang umurnya sampai kepada bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari karena dia tidak kesempatan yang baik itu tidak digunakan untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena ibadah apapun di bulan suci Ramadan yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan melipat gandakan pahala yang diberikan oleh orang-orang yang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari kita jaga kesucian daripada apa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Mari kita jaga dan kita hormati bulan suci Ramadan ini dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang tidak berpuasa dari karena uzur, dari karena berhalangan barangkali, boleh kita enggak berpuasa. Andai kata kita sakit, atau mungkin bagi kaum wanita dia kedatangan haid, nifas dan sebagainya, boleh dia enggak puasa. Tetapi bagi orang-orang yang sakit, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Apabila kamu sakit atau kamu dalam perjalanan, boleh kamu enggak puasa, tetapi ganti berapa hari yang pernah kamu tinggalkan puasa itu. Dari karena wajibnya kita berpuasa. Kalau kita berhalangan, kita sakit, wanita yang kedatangan haid, nifas dan sebagainya, maka wajib untuk mengganti puasa itu. Karena puasa adalah kewajiban bagi umat Islam, baik laki-laki maupun wanita yang sudah baligh, berakal. Maka jangan kita tinggalkan kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian di bulan suci Ramadan pun kita dianjurkan untuk memperbanyak tadarrus Al-Quran, qiyamul lail, membaca Al-Quran di bulan lain dengan di bulan suci Ramadan beda balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca Al-Quran pada bulan lain selain dari Ramadan, satu huruf bisa dibalas dengan 10 kebajikan. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, tadarrus Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, berapa banyak Allah akan berikan berlipat-lipat ganda dari kesekian huruf yang kita baca, dari huruf-huruf Al-Quran yang kita baca. Allah akan berikan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi kita kaum muslimin, mari kita isi Ramadan ini. Mari kita isi Ramadan ini dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah puasa kita atau di bulan suci Ramadan ini kita lengah daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa menjamin apakah umur kita sampai kepada Ramadan yang akan datang, kita belum tahu pasti. Jangan-jangan Ramadan hari ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Oleh karena itu, rebut kesempatan Ramadan yang ada sekarang ini dengan melaksanakan ibadah dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ikhlasnya kita beribadah, berpuasa, tadarrus Al-Quran dan sebagainya, maka mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.